Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua hingga pada hari ini. Kedua kalinya selawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Yang terhormat Bapak Abdullah, Magister Agama selaku dosen pengampu mata kuliah Studi Quran Hadis. Tak lupa teman-temanku yang saya sayangi dan saya banggakan. Baik, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya, Naya Fauza, dengan nomor induk mahasiswa 21505010051 bersama dengan rekan-rekan saya yaitu Sefida Hana Aryuni dengan nomor induk mahasiswa 21505510055 dan Unsa Aulia Sifa dengan nomor induk 21505510065. Kami di sini akan menjelaskan tentang pengertian, kedudukan, fungsi dan sejarah penghimpunan dan pembukuan Al-Qur'an. Apa sih itu Al-Qur'an? Tentunya kita sebagai umat Islam harusnya sudah tahu dong apa itu Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu adalah kitab pedoman pegangan hidup kita. Al-Qur'an adalah firman Allah yang dibawa oleh Ar-Ruhul Amin ke dalam hadis sanubari Nabi Muhammad SAW sekaligus dengan bahasa Arab dan maknanya sebagai bukti bahwa yang sebenar-benarnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang menjadi pedoman bagi manusia agar manusia memperoleh petunjuk serta bimbingan dan jalan ke yang benar. Nah, semua firman-firman itu dibukukan dalam satu mushaf yang diawali dengan Quran surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan Quran surat An-Nas, di mana keautentikannya masih terjaga dan terpelihara hingga hari akhir nanti. Selanjutnya yaitu kedudukan Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai kitab suci merupakan pedoman hidup bagi umat manusia, sebab di dalamnya itu terkandung aturan dan kaidah-kaidah kehidupan yang harus dilaksanakan. Di dalamnya terdapat pelajaran serta tuntutan kehidupan yang berharga serta mulia yang terdapat di dalam Quran surat An-Nisa ayat 105. Fungsi Al-Qur'an. Yang pertama, petunjuk bagi manusia. Manusia harus hidup di jalan yang lurus dan benar. Yang kedua, sumber pokok ajaran Islam. Hal-hal yang sudah ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan sudah jelas hukumnya, maka kita tidak perlu mencari sumber hukum lainnya. Yang ketiga, peringatan dan pelajaran bagi manusia. Di dalam Al-Qur'an terdapat kisah-kisah atau cerita-cerita yang dapat dijadikan sebagai pelajaran bagi manusia. Dan di dalam Al-Qur'an terdapat peringatan dari Allah agar tetap teringat akan kematian, surga, dan neraka. Yang keempat, penguat kebenaran adanya agama Allah sebelum Nabi Muhammad SAW. Kandungan di dalam Al-Qur'an merupakan pelengkap dan penyempurnaan ajaran-ajaran dalam kitab-kitab sebelumnya, seperti kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan Al-Qur'an sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, fungsi Al-Qur'an adalah sebagai nasih dan mansukh. Nah, sejarah penghimpunan dan pembukaan Al-Qur'an. Sesungguhnya penulisan atau pencatatan dalam bentuk teks sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad. Kemudian transformasi dan pembukuannya menjadi teks dilakukan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dan setelah itu selesai dilakukan pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa Rasulullah SAW terdapat sahabat-sahabat yang ditunjuk sebagai penulis Al-Qur'an.
Yang pertama Zaid bin Sabit, yang kedua Ali bin Abi Thalib, yang ketiga Muawiyah bin Abu Sufyan, yang keempat Ubay bin Ka'ab. Yang terakhir, sejarah penghimpunan dan pembukuan Al-Quran. Dari zaman dahulu, saat melakukan penulisan ayat-ayat Al-Quran tidak langsung dituliskan di dalam buku, melainkan ditulis di pelepah kurma, lempengan batu, daun lontar, kulit atau daun kayu, pelana, potongan tulang dan belulang binatang. Sejarah penghimpunan dan pembukuan Al-Quran. Penulisan pada masa Rasulullah belum terkumpul menjadi satu mushaf disebabkan beberapa faktor, yaitu ada 3. 1. Tidak adanya faktor pendorong untuk pembukuan Al-Quran menjadi satu mushaf. 2. Al-Quran diturunkan sebagai berangsur-angsur secara berangsur-angsur. 3. Selama proses turunnya Al-Quran masih terdapat kemungkinan adanya ayat-ayat Al-Quran yang mansukh. Pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, banyak sahabat penghafal Al-Quran yang gugur dalam perang kemurtadan atau ridha. Kemudian diadakan pengumpulan Al-Quran dan Zaid bin Sabit ditugaskan untuk menuliskannya. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, kebijakan untuk membuat sebuah mushaf standar yang ditulis dengan sebuah jenis penulisan yang bagus, yaitu penulisan atau rasam Utsmani. Inilah mushaf yang dianggap paling sah dan benar sampai sekarang. Sejarah penghimpunan dan pembukuan Al-Quran. Pengumpulan Al-Quran ditempuh dengan 2 cara. 1. Al-Jam'u bis Sudur. Pada para sahabat langsung menghafalnya di luar kepala setiap kali Rasulullah menerima wahyu. 2. Al-Jam'u bil Sudur, yaitu wahyu turun terus-menerus turun selama waktu 23 tahun berikutnya, di mana Rasulullah SAW setiap kali turun wahyu kepadanya selalu membacakan kepada para sahabat secara langsung dan menyuruh untuk menuliskannya, sembari melarang para sahabat untuk menulis hadis-hadis karena khawatir akan tercampur dengan Al-Quran. Kesimpulan dari makalah di atas, Al-Quran adalah firman Allah yang dibawa turun oleh Ruhul Amin kepada hati sanubari Muhammad SAW bin Abdillah, sekaligus dengan bahasa Arabnya dan maknanya sebagai bukti yang sebenar-benarnya bahwa ia adalah utusan Allah yang menjadi. Baik, sekian presentasi dari kami. Silakan apabila ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada sanggahan presentasi pada pertemuan kali ini, saya cukupkan sekian. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.